semuanya, kembali lagi bersama kami berdua di channel Puri Harintan. Nah, untuk hari ini bagaimana kabar kalian? Tentu saja baik-baik saja kan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Betul sekali kawan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti video kami, yang telah memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, dan juga yang telah mengklik tombol like dan klik dislike, dan juga yang telah mencantumkan komentar-komentar kalian di kolom komentar pada bagian bawah video kami. Kami sangat berterima kasih atas itu semua, karena dengan dukungan kalian semua kita bisa mengembangkan video kita menjadi lebih baik di kemudian harinya, dan kalian bisa menikmati video-video dari kami. Nah, topik kita hari ini kita akan membuat sebuah jajanan yaitu pai susu. Yaps, betul sekali kawan. Hari ini kita akan membuat sebuah pai susu. Dan saya berterima kasih kepada yang telah menulis komentar pada kolom komentar kami, yaitu atas nama akun Octaviani Made. Kepada Octaviani Made, kami sangat berterima kasih atas requestannya, yaitu merequest untuk pembuatan pai susu teflon. Mohon maaf karena kami baru bisa merealisasikannya, dan hari ini kami akan mencoba membuat pai susu teflon. Dan bagaimanakah kelanjutan dari video kami? Simak video kita selanjutnya ya, jangan di skip-skip loh. Betul sekali. Let's go. Let's go. Hai kawan, sekarang kita sudah berada di dapur. Ya, betul sekali. Kita sekarang ada di dapur. Tentunya kalau kita sudah di dapur, berarti kita sudah bersiap untuk memasak. Betul sekali. Dan sekarang kita pertama-tama persiapkan bahan-bahannya kawan-kawan. Di sini ada bahan-bahan yang berupa Yang pertama ada tepung terigu. Di sini kita menggunakan tepung terigu sebanyak 12 sendok makan ya kawan-kawan. Kita menggunakan tepung terigu sebanyak 12 sendok makan. Dan selanjutnya, untuk bahan selanjutnya ada tepung maizena. Tepung maizena ini kita pakai untuk pembuatan flannya kawan-kawan. Di sini kita menggunakan tepung maizena kurang lebih 1,5 sendok makan. Oke, 1,5 sendok makan ya kawan-kawan untuk tepung maizenanya. Dan selanjutnya ada 2 butir telur. Untuk kulitnya kita memakai 1 butir telur, dan untuk flannya kita juga memakai 1 butir telur. Oke. Jadi total kita menggunakan telur 2 butir. Dan selanjutnya ada susu kental manis. Susu kental manis ini kita gunakan untuk pembuatan flannya kawan-kawan. Kita di sini menggunakan 2 saset susu kental manis. Untuk mereknya bisa bebas ya kawan-kawan, tidak harus yang kami pakai, bisa mungkin dari produk lain, dan dengan rasa yang lain mungkin kalian bisa mengkombinasikannya dengan pilihan kalian sendiri. Oke. Selanjutnya ada margarin. Di sini kita menggunakan Blue Band ya kawan-kawan. Mungkin kalau kalian ada merek margarin yang lain bisa gunakan juga yang itu. Di sini kita gunakan margarin dengan merek Blue Band. Nanti kita menggunakan margarinnya sekitar 4 sendok makan margarin. Ya kawan-kawan, untuk bahan selanjutnya yaitu gula pasir ya kawan-kawan. Di sini kita menggunakan 2 sendok makan gula pasir. Ya, selain gula pasir juga kalian bisa menggunakan gula halus ya kawan-kawan. Gula pasir yang halus. Antara gula pasir halus dan gula pasir biasa itu hasilnya sama saja ya kawan-kawan. Di sini untuk gulanya sebagai penambah rasa manis. Di sini untuk gulanya kita gunakan untuk pencampuran adonan kulit pie-nya kawan-kawan. Di sini kita menggunakan 2 sendok makan gula pasir kawan-kawan. Dan selanjutnya di sini ada
vanilya kawan-kawan. Di sini kita menggunakan vanilya secukupnya saja ya. Nanti kalian bisa lihat untuk takaran vanilyanya di video kita. Oleh karena itu, terus saksikan video kita sampai pai susunya jadi. Dan itu untuk bahan-bahannya kawan-kawan. Untuk selanjutnya kita akan membuat adonan kulitnya terlebih dahulu. Ayo kawan-kawan, ikuti terus video kami. Let's go. Kita mulai eksekusinya. Betul. Hai, waktunya kita eksekusi ya. Kita akan mencampur beberapa bahan untuk membuat kulit pie-nya. Mari kita lihat yang pertama, itu kita akan membuka satu buah telurnya. Kita akan Betul. membuat satu buah telur. Kita buka ya. Ini kita pecahkan telurnya dan kita masukkan. Tentunya harus menggunakan telur yang tidak busuk ya. Betul sekali. Lalu setelah itu kita akan kocok sedikit telurnya supaya tercampur rata. Mari mengocok, kita akan menambahkan vanilinya ya teman-teman. Di sini untuk satu kotak vanilya itu berisi sedikit ya kawan-kawan. Seperti ini. Kita mungkin hanya menggunakan separuh saja, tidak semua kawan-kawan. Kita hanya menggunakan sedikit saja. Sudah, kita hanya menggunakan sedikit saja kawan. Ya sekitar setengah dari isi full vanilya ini. Kita Lalu kita kocok sedikit telurnya ya. betul sekali, supaya dia rata. Setelah telurnya sudah selesai dikocok, saatnya kita menambahkan gula pasir. Betul sekali, soalnya kita tambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis dari adonan kulit pie-nya. Ayo kita tambahkan. Gula pasirnya itu 2 sendok makan ya teman-teman. Betul sekali. Setelah itu kita aduk sampai rata biar teman. Kocok terus. Nah, setelah itu, setelah tercampur rata, kita tambahkan tepungnya ya teman-teman. Kita tambahkan tepungnya sedikit demi sedikit supaya tidak menggumpal. Ya, kita masukkan separuh juga kawan-kawan. Nanti kita tambahkan lagi. Kita aduk-aduk. Next, selanjutnya di sini sudah hampir rata. Kita tambahkan saja langsung margarin kawan-kawan. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan margarin. Satu. Dan yang terakhir. 4. Dan kita aduk rata deh. Nanti kita tambahkan lagi tepung terigunya ya, supaya adonannya agak kental. Next, kita campurkan lagi tepung terigunya kawan-kawan. Kita campurkan sedikit-sedikit. Ya, kita aduk lagi. Next kawan-kawan, kita tambahkan lagi ya kawan-kawan sampai tepungnya habis. Ini untuk tepung terakhir kita masukkan. Ya, di sini tepungnya sudah habis ya kawan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata semuanya kawan-kawan.
Nanti kalau semisal adonannya sudah agak mengeras, kita juga bisa gunakan tangan untuk mengulanginya kawan ya, supaya dia tercampur dengan baik. Kalau kita hanya menggunakan sendok seperti ini, kemungkinan dia itu akan agak sulit untuk mengaduknya. Kita bisa menggunakan tangan, tapi kita cuci bersih dulu tangan kita ya kawan-kawan, supaya tangan kita terbebas dari bakteri. Kita cuci. Ya, di sini karena adonan sudah mulai mengeras, kita gunakan tangan untuk menguleni ya kawan ya, supaya dia tercampur rata. Next, kita uleni pakai tangan ya kawan-kawan. Di sini karena adonan sudah agak mengeras dan biar tercampur rata, lebih baiknya kita uleni menggunakan tangan biar semua bahannya tercampur rata. Oke? Di sini chef saya yang mengeksekusi bahannya semua. Dia mah tinggal makan. Kita uleni terus sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman, sampai menjadi warnanya kuning, tidak masih putih-putih ada tepung ya kawan-kawan. Kita terus dikucek-kucek, diulek-ulek sampai semua tercampur satu, menjadi satu kesatuan kulit pie. Oke? Ini bagi yang punya suasana hati yang lagi kesel, cocok nih buat ini. Betul sekali, karena di sini udah mencurahkan semua keluh kesah dalam sebuah adonan. Oke? Sudah. Ya, di sini sudah tercampur rata ya kawan-kawan. Dan hasilnya seperti ini. Nih, hasilnya. Hasilnya Sudah menjadi lihat kalis ya. kuning dan juga sudah tercampur rata. Oke kawan-kawan, di sini untuk hasilnya ini bisa menjadi 2 buah pie kawan-kawan. Karena di sini ukuran teflon kita tidak terlalu besar ya, kira-kira kurang lebih ukuran teflon kita 18-20 cm, dan adonan ini dengan satu telur itu bisa menjadi 2 buah adonan kulit pie kawan-kawan. 2 buah adonan kulit pie. Selanjutnya mari kita letakkan adonan ini di teflon. Yuk kita lihat caranya meletakkan dan meratakan di teflon. Let's go. Halo, di sini teflon yang akan kita gunakan ini ya. Nah, teflon ini kira-kira 18-20 cm. Nah, sebelum itu kita akan melumuri teflon ini menggunakan margarin. Mari kita lihat. Oke kawan-kawan, kita lumuri dulu teflonnya dengan menggunakan margarin. Di sini kita oleskan margarinnya pada bagian belakang sendok kawan-kawan. Ini kita tinggal olesi. Lihat, adonannya semakin bagus. Baik kawan-kawan, kita sudah selesai melumuri teflonnya dengan menggunakan margarin. Selanjutnya kita taruh untuk adonannya di loyang teflonnya ini kawan-kawan. Ayo. Nah, di sini adonannya sudah kita bagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama, kita akan melumurnya di teflon. Nah, ini caranya. Betul, terus kita tekan-tekan ya kawan-kawan sampai dia rata dengan seluruh permukaan teflonnya kawan-kawan. Terus kita tekan-tekan sampai benar-benar rata. Ayo ikuti terus video kita sampai pie susunya jadi. Nah, setelah kita selesai meratakan adonannya pada teflon, seperti ini ya, bisa kita lihat
Terus kawan-kawan, di sini adonannya sudah kita ratakan ya kawan-kawan, dan hasilnya seperti ini, sudah rata semua dengan permukaan teflon ya kawan-kawan di sini, dan pinggirannya juga sudah kita rapikan. Nah, jangan lupa dirapikan ya pinggirannya supaya terlihat rapi, tidak compang-camping. Betul sekali. Nah, setelah itu kita akan memanggang kulit pie ini terlebih dahulu sambil membuat flanya. Betul sekali kawan-kawan. Ayo kita panggang dulu kulit pie-nya. Let's go. Let's go. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan panggang adonan kulit pie ini di kompor ya kawan-kawan. Sebelum kita panggang adonan kulit pie-nya, kita tusuk-tusuk dulu bagian permukaan kulit pie-nya menggunakan garpu kawan-kawan, supaya nanti dia tidak membelendung, tidak ada bola-bola gitu dia, biar hasilnya bagus rata ya kawan-kawan. Kita Tidak tusuk-tusuk. menggelembung ya kawan-kawan. Betul sekali, tidak menggelembung. Kita tusuk-tusuk ya kawan. Kita tusuk ke seluruh permukaan kulit pie ini. Baik kawan-kawan, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita tusuk-tusuk adonan pie-nya. Nah, setelah itu mari kita hidupkan kompornya ya. Ayo kita nyalakan kompornya. Let's go. Baik kawan-kawan, untuk besarnya api yang kita gunakan cukup yang kecil saja kawan-kawan, nanti supaya adonan kulit pie-nya itu bagian bawahnya tidak lebih cepat gosong daripada bagian sampingnya. Jadi kita gunakan api yang kecil saja kawan-kawan, seperti video tadi, hanya api kecil. Dan kita tunggu adonan pie ini sekitar 2-3 menit dahulu. Setelah itu kita baru campur dengan flanya. Sembari kita menunggu adonan pie 2-3 menit, selanjutnya kita akan buat adonan flanya kawan-kawan. Dan jangan lupa kita tutup pie yang dipanggang ini supaya hawa panasnya itu tidak menyebar kemana-mana, supaya dia hangat di dalam. Baik kawan-kawan, tadi kita sudah memanggang adonan kulit pie-nya. Ya sekitar 2-3 menit itu kita tunggu. Sembari menunggu adonan kulit pie itu, kita akan membuat fla dari pie susu ini kawan-kawan ya. Di sini untuk cara pembuatannya itu sangat simpel kawan-kawan. Ayo kita langsung saja untuk membuat fla dari pie susu ini kawan-kawan. Let's go. Pertama-tama kita tuangkan tepung maizena kawan-kawan ya. Tepung maizena kita tuangkan ke dalam mangkok untuk mencampurnya. Kita tuangkan saja seluruhnya langsung kawan-kawan. Baik, untuk selanjutnya kita campurkan 1 butir telur ke dalam tepung maizena ini. Ya, setelah itu kita langsung saja campur vanili ke dalam campuran ini ya kawan-kawan ya, supaya menambah aroma dari fla ini supaya lebih wangi. Vanili yang kita gunakan sisa dari yang pembuatan kulit pie tadi ya kawan-kawan, kita gunakan saja seluruhnya, sisa dari pembuatan kulit pie itu. Baik, setelah kita campurkan ketiga bahan ini, kita aduk dulu ya kawan-kawan ya, agar semua tercampur dengan rata. Oke, sambil diaduk-aduk, kita campurkan aja langsung susu kental manisnya ya kawan-kawan. Kita terus aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata, supaya tidak ada lagi gumpalan-gumpalan kawan-kawannya.
supaya nanti hasil flannya ketika dipanggang itu halus. Next, kita campurkan saja langsung susunya teman-teman. Sembari dicampur, kita aduk saja terus. Baunya sangat mantap. Kita aduk saja terus ya teman-teman, sampai campurannya benar-benar menjadi padu. Kita memakai 2 buah saset susu ya. Betul sekali. Kita menggunakan 2 saset susu. Kita terus aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ya, kita tuangkan lagi dan sembari itu kita aduk terus guys. Di sini adonan flan yang kita buat ini untuk 2 kulit pie yang tadi kita buat teman-teman. Di sini kita menggunakan 1 butir telur, 2 saset susu kental manis, dan tadi kita juga menggunakan tepung maizena kawan-kawan. Kita aduk-aduk terus sampai semua campur rata. Selanjutnya kita tambahkan air kawan-kawan. Di sini kita menggunakan kurang lebih setengah gelas untuk air mineralnya kawan ya. Di sini air mineralnya ini yang sudah masak, yang sudah siap minum. Kita campurkan saja sedikit demi sedikit dan kita aduk terus. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini kawan-kawan. Next, ayo kita cek untuk kematangan kulit pie-nya. Kalau sudah terasa sedikit matang, menunggu 2-3 menit itu, boleh kita campurkan langsung untuk adonan flan-nya kawan-kawan. Ayo kita cek, let's go. Let's go. Baik teman-teman, kira-kira sudah 2-3 menit ya kulit pie-nya. Mari kita masukkan flan-nya. Di sini kita masukkan setengah saja ya kawan-kawan, karena di sini adonan pie ini untuk 2 kulit pie. Ya, di sini sudah kita tuangkan adonan flan-nya ke dalam kulit pie-nya kawan-kawan ya. Selanjutnya kita panggang lagi. Kita tunggu kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit ya kawan-kawan, sampai pie-nya menjadi agak kering dan baunya wangi. Betul sekali. Ayo kita tunggu tuh pie-nya kawan-kawan. Ikuti terus perjalanan video kami sampai pie susu teflon ini jadi. Oke? Oke. Ya, karena pie susunya sudah jadi, kita matikan ya kompornya terlebih dahulu. Setelah itu, pie susunya kita letakkan di piring. Nah, ini dia pie-nya. Aromanya sangat mantap. Nah, setelah ini kita akan potong pie-nya dan kita akan cicipi ya bagaimanakah rasanya. Betul. Tunggu sesaat lagi. Ayo kita potong pie-nya. Betul sekali. Sekarang kita potong dan kita cicipi hasil karya pembuatan pie kita hari ini. Saya sudah tidak sabar mencicipi karya pertama saya membuat pie susu teflon. Bagaimanakah hasil dan rasanya? Let's go, kita cicipi. Tapi kita potong dulu. Nah, sudah kita potong ya. Mari kita lihat. Lihat Wow. teman-teman, hasilnya bagus sekali. Lihat.
Mari kita cicipi bagaimanakah rasanya. Ya, saya akan bagi dua. Kita cicipi bareng kan? Mari kita cicipi, ayo. Bagaimanakah rasanya? Rasanya kulitnya garing kawan-kawan, kulitnya terasa garing dan perangnya itu lembut sekali. Perpaduan manis dan semua bahan itu tercampur rata. Antara fla dan kulit paya itu menyatu padu menjadi sebuah satu kesatuan. Seperti kita berdua. Ini sangat-sangat nikmat kawan-kawan. Kalian harus mencobanya teman-teman. Betul sekali. Resep yang kami bagikan tadi itu merupakan sudah perpaduan yang sangat mantap. Kalian bisa mencoba resep kami di rumah ya. Dan mungkin kalian bisa memasukkan komentar kalian jika hasil pie kalian sudah jadi. Kita sama-sama berbagi dan berbagi ilmu. Wow. Apa kalian mau? Wow. Kalian coba resep kalian saja di rumah. Oke? Baik. Sekian video pembuatan pie kita hari ini dari channel Puri Harintan. Dan jika kalian suka dengan perjalanan pembuatan pie kami, kalian bisa klik like di tombol like di bagian bawah video. Dan kalau kalian tidak suka dengan video kami ini, bisa klik dislike. Dan jangan lupa bagikan kenangan manis ini ke seluruh kawan-kawan kalian, biar semua kawan-kawan kalian mengetahuinya. Dan jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga kami menunggu komentar dari kawan-kawan semua untuk masukkan pada kami untuk membuat video lebih baik di kemudian harinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.